bersabda, la'anallahu man dzabiha li ghairillah. Barang siapa, yaitu Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, menyembelih binatang persembahan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk sesajen, untuk kuburan keramat, untuk pohon keramat, untuk Nyi Roro Kidul, untuk danyang-danyang. Menyembelih bukan untuk dimakan, bukan untuk dijual, bukan dalam rangka berkorban, maka yang seperti itu adalah termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah, bahkan termasuk perbuatan kesyirikan. Yang kedua, la'anallahu man sariqa manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah, menggeser batas tanah walaupun sejengkal. Itu nanti akan digali sampai 7 lapis bumi dan akan dikalungkan di leher para pelakunya itu. Maka setiap pencurian itu pasti ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencuri batas tanah. Boleh saja di dunia Anda menang di pengadilan karena punya sertifikat, diajukan ke pengadilan, duplikat sertifikatnya dipalsu, bisa saja ya, sertifikatnya dipalsu, suap hakim, suap jaksa, bayar pengacara ya, tetapi di hadapan pengadilan Allah, orang yang curang seperti itu, yang mencuri tanah walaupun sejengkal, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalungkan tanah itu nanti pada hari kiamat. Selanjutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Gimana caranya orang bisa melaknat orang tuanya? Umumnya kan orang tidak berani melaknat orang tuanya itu, tetapi ada para jamaah orang atau anak melaknat orang tua, orang tuanya dibisui ya. Kenapa? Ya bisa jadi salah pendidikan, sekolahnya baik, sekolah agama misalnya, diajarkan sopan santun, budi pekerti, kemudian salah lingkungannya, temannya ya suka misu-misu, suka berkata jorok, berkata kotor, berkata kasar, terbawalah ke rumah sampai orang tuanya dimaki-maki, dicaci, dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Itu bentuk pertama, secara langsung orang tuanya dilaknat. Bentuk yang kedua, bisa jadi dia tidak melaknat orang tuanya, tetapi dia melaknat, merendahkan, menghina orang tuanya temannya misalnya. Apa bapakmu itu begini misalnya gitu, dilaknat. Akhirnya apa? Balas kan temannya, balas, genten melaknat orang tuanya. Nah, yang seperti itulah bentuk melaknat orang tua. Naudzubillah min dzalik. Allah melaknat yang seperti itu. Kalau dilaknat itu berarti termasuk bagian dosa besar. Kemudian termasuk dosa besar yang lain, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menolong, memberi jalan pelaku pengerusakan di bumi, atau orang yang berbuat zalim, atau menolong atau membantu orang melakukan perbuatan syirik, bid'ah, khurafat dan seterusnya, atau menolong penguasa zalim, atau menolong penguasa yang berbuat curang dan seterusnya. Nah, itu tidak hanya pelakunya tetapi para ansornya, para penolongnya. Nah, inilah para jamaah hadis pada pertemuan yang lalu yang belum sempat direkam, jadi saya bacakan supaya nyambung. Kalau ada yang menyimak lewat YouTube yang ada di rumah,
bisa tidak kehilangan mana hadis yang nomor 17, karena pada pertemuan yang lalu tidak direkam. Sekarang hadis nomor 18, babnya bab 9, bab ya birrul walidayhi malam yakum maksiyah, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis nomor 18 menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Aziz, dia berkata menceritakan pada kami Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr al-Basri, laqitahu bir Ramallah, dia bertemu dengannya di Ramallah, satu daerah di sekarang masuk wilayah Palestina. Qala, dia berkata menceritakan padaku Rashid Abu Muhammad dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Darda dari Abu Darda, dia berkata Ausani, mewasiatkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in, dengan 9 perkara. Jadi Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Darda, dan tentu kepada kita semua berlakunya ini, yaitu 9 hal. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pelajaran pertama dan yang utama para jamaah. Di samping kita beribadah kepada Allah, jangan sampai ternoda atau kita rusak amal kita itu dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang menyekutukan Allah itu gugur semua amalnya. Sholatnya hilang pahalanya, pahala puasanya hangus, pahala umroh hajinya, sedekahnya dan lain sebagainya hilang. Bahkan keislamannya dianggap oleh Allah sudah hilang alias murtad, dan kadang orangnya tidak sadar keluar dari Islam karena melakukan kesyirikan. Makanya banyak orang syirik tapi masih sholat, karena apa? Merasa masih terdaftar jadi orang Islam. Itu masalah para jamaah, ya, tidak merasa dia menjadi orang ghairul muslim. Padahal sekali saja berbuat syirik, tidak taubat sampai dibawa mati, maka tiada maaf bagimu. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dibawa mati. Kalau masih hidup mau taubat, mau dosa syirik, dosa apa saja, asalkan dengan taubatan nasuha, Allah masih mengampuninya. Tapi kalau dibawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, bagi siapa yang menghendaki ampunan Allah. Jadi kalau mati bawa dosa korupsi, dosa zina, dosa judi, dosa nipu orang dan lain sebagainya, itu masih ada harapan ampunan. Ya, umpama belum sempat tobat membunuh orang, dia juga dibunuh mati kan, dia masih diampuni oleh Allah asalkan bukan dosa syirik. Makanya ulama menyebutkan orang seperti itu mati membawa dosa besar atau dosa-dosa kecil itu tahtal masyiah, tergantung maunya Allah, kehendak Allah. Apakah langsung diampuni? Kalau langsung diampuni ya masuk surga langsung. Tapi kalau Allah berkehendak mau menyiksa, dimasukkan neraka dulu, nanti setelah itu dikeluarkan, dimasukkan dalam jannah. Tetapi kalau bawa dosa syirik, tiada maaf bagimu, ya, tiada ampun bagimu. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa sih syirik itu? Ada 2 model. Satu, memang dia ini orang musyrikin,
orang di luar Islam, ya, kelompok musyrikin pertama di luar Islam, ya, nyembah patung, dia nyembah berhala, ya, dia menuhankan selain Allah. Nah, yang seperti itu orang musyrik, orang kafir musyrik. Disebut kafir karena menolak, menutupi, menolak bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada selain Allah. Nah, yang seperti ini jelas, ya jelas, dan kita sudah paham semua seperti itu. Kecuali orang liberal. Orang liberal mengatakan orang kafir itu juga bisa masuk surga, orang Kristen masuk surga, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu masuk surga. Nanti di surga ada perumahan kapling orang Islam, kapling orang Kristen, kapling orang Hindu. Itu hayalannya orang liberal, ya. Tapi kalau orang akidahnya benar, yakin yang masuk surga hanya orang Islam yang bertauhid kepada Allah. Selain Islam neraka semua. Tidak yakin seperti itu, sampean murtad. Naudzubillah min dzalik. Karena sudah disebutkan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir, satu kelompok ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dua kafir model musyrik, ya, Hindu, Buddha yang nyembah patung-patung itu dan yang lain-lainnya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu nanti di akhirat alamatnya jelas, kaplingnya di neraka jahanam, menjadi penduduk permanen, tidak pindah-pindah. Khalidina fiha abada. Sudah khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Nah, begitu para jamaah. Nah, ayat itu sudah jelas, tapi oleh orang liberal dia bikin surga hayalan. Ya mungkin dia masuk surga, tapi surga hayalannya dia itu. Tapi kalau surganya Allah, isinya cuma orang beriman, orang Islam. Jadi para jamaah, itu model pertama, yaitu orang non muslim, non Islam. Yang kedua adalah orang yang ngaku Islam, dia juga sholat, dia juga puasa Ramadan, dia juga mungkin juga sedekah juga, tapi melakukan perbuatan syirik. Nah, musyrikin model kedua ini kasihan, karena kadang masih merasa muslim kan dia. Ya tidak, kalau dinasihati kadang ngeyel. Ah, wong ini juga minta kepada Allah kok. Nah, coba perhatikan para jamaah. Kalau ada orang datang ke dukun, ke paranormal, sekarang tidak mau disebut dukun, diganti namanya jadi ustadz. Ya, diganti namanya kiai, diganti namanya mbah atau jeng, supaya konotasinya positif, baik, image-nya baik. Tetapi praktek yang dilakukan praktek perdukunan, mintanya kepada jin, khodam pembantunya adalah setan dari bangsa jin, berkolaborasi dengan dia macam-macam untuk menyembuhkan penyakit, untuk supaya laris dagangan, supaya dicintai banyak orang, punya apa itu, punya aura, punya kewibawaan. Biasanya pejabat-pejabat, ya, metodenya dengan cara disusuk, diberikan jarum emas atau apa di badannya, dimasukkan atau memakai raja-raja, jimat-jimat, tulisan-tulisan. Nah, yang seperti ini biasanya disebut dukun putih. Ya, dukun putih. Sebenarnya semua dukun itu hitam. Karena apa? Dalam kesesatan, kegelapan. Nah, dukun-dukun yang kejawen pakai menyan. Rupanya hari ini dijauhi yang pakai menyan itu. Karena apa? Karena wis ketoro nek dukun gitu loh. Pakai belangkon hitam, baju hitam. Nah, seperti yang kemarin diundang ke istana itu. Ya.
Katanya menurut pengakuan si dukun sendiri yang ada dalam rekamannya tuh, ya, mengundang Nyi Roro Kidul, mengundang jin dari Kayangan, sak banyak-banyaknya jin. Nah kodaru para jamaah, di gedung parlemen itu WC-nya meledak. Artinya apa? Keluar itu kotoran, tidak bisa dibendung. Bapak dan saudara tahu nggak? Rumahnya jin di mana? Kamar mandi kan, WC. Kita nggak masuk akal gitu loh. Maintenance-nya gimana gitu? Gedung semewah itu kok bisa full atau buntu WC-nya? Kan nggak masuk akal. Kan setiap hari dikontrol. Nah, kalau ditinjau dari kacamata di luar nalar, nah itu tadi diundang, setan jinnya diundang ngumpul di situ, ya kan? Nah begitulah para jamaah, karena memang tempat tinggalnya itu di kamar mandi setan jin, makanya kita kan nggak boleh berlama-lama di kamar mandi. Juga kalau masuk kamar mandi doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan setan jin laki-laki maupun setan jin perempuan. Di kamar mandi itu, semua kamar mandi isinya setan jin. Tidak membebaskan kamar mandi di dekat Masjidil Haram, ya mungkin di sana jinnya mungkin lebih tua, ya kan, begitu para jamaah. Jadi di mana saja, termasuk di gedung dewan kemarin itu, lah diundang. Untuk apa? Katanya supaya lancar, supaya selamat. Jadi nggak cukup pengamanan. Ternyata si dukun ini secara tidak langsung melecehkan pengamanan dari TNI Polri kan begitu. Masih perlu bantuan dia. Ya kalau gitu dia saja, tidak usah dijaga, ya kan? Biar aman gitu loh. Nah ini para jamaah. Dan pemimpin negeri ini memang doyan klenik. Dari dulu sampai sekarang doyan yang namanya perdukunan, ya nggak usah ditutup-tutupi, memang faktanya seperti itu. Jangankan pemimpin puncaknya, pemimpin yang anggota dewan itu loh, pegang jimat, nanti kasak kusuk kepala dinas atau apa, kalau takut dimutasi atau dia kepingin yang menjabat pengen 2 periode, datang ke dukun. Nah itulah para jamaah, ya, yang manusia tidak sadar bahwa yang seperti itu mengeluarkan dari Islam statusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man ata arrafan au kahinan, siapa yang datang kepada arrafan, tukang ramal, au kahinan, tukang sihir, yang bisa, tukang sihir ini yang bisa mendatangkan rezeki yang dirasa manfaat, atau tukang sihir yang mencelakai orang, memisahkan suami istri, tukang sihir yang nyantet orang, antar pejabat saling bersaing, kepingin dipromosikan jabatannya, satu pengen promosikan jabatan, yang diserang keluarganya, istrinya sakit tidak sembuh-sembuh, saingnya gitu, nyerang istri, keluarga, anaknya. Bukan saya omong kosong, saya diceritai sendiri, ya ada yang seperti itu. Jadi istrinya pejabat dalam satu institusi, persaingan jabatan, diserang, istrinya kena penyakit tidak sembuh-sembuh. Nah begitu para jamaah, ini akibat kelakuan jin itu tadi, atau apa, dukun kolaborasi dengan jin. Makanya hukumannya pelaku yang seperti itu, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Ya kata Rasulullah, siapa yang datang kepada dukun, paranormal atau tukang sihir, ini datang, loh ndak ini Ustadz, mendatangkan apa maneh, mendatangkan sama, ya mendatangi dukun atau mendatangkan sama, kan sama-sama memakai jasanya.
Fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu, kemudian dia bertanya sesuatu, berkonsultasi, lalu membenarkan perkataan para dukun ini. Faqad kafara bima unzila bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah, orang itu telah kafir terhadap yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu kafir terhadap Al-Quran, murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah min dalik. Maka pesan Rasulullah yang pertama, ya, la tusyrik billahi syai'a, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iman para jamaah, hanya karena jabatan yang cuma 5 tahun, kalau diperpanjang 2 periode 10 tahun, habis gitu mati dimbek-mbek sama malaikat kalau tidak tobat, ya. Naudzubillah min dalik. Atau kita karena pengen laris dagangan, demi Allah para jamaah, sampean pakai dukun atau tidak, jatah rezeki sampean itu pancet, tetap tidak nambah tidak kurang. Apa nanti kalau pakai dukun lalu kemudian jadi orang kaya raya gitu? Tidak. Di dunia ini ada sunatullahnya yang berlaku untuk orang Islam maupun orang kafir, ya. Siapa yang bekerja profesional, bekerja ikhlas, ya, kemudian sesuai dengan bidangnya, jujur, amanah, insya Allah rezeki mendatangi dia, ndak usah ngoyong-ngoyong nguber. Tetapi kalau sampean jual produknya sudah palsu, harganya mahal, apalagi janji ndak tepat, nipu orang, sampai ditinggal lari oleh konsumen, walaupun pergi ke dukun. Nah, ini para jamaah. Jadi pelajari sunatullahnya, kemudian jalankan seperti itu, insya Allah rezeki lancar. Kembali lagi, wa in kuti'ta au hurriqta. Nah, masih ada lanjutannya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dipenggal kepalamu, kata Rasulullah, atau kamu dibakar hidup-hidup. Sampai begitu Rasulullah. Kenapa? Berarti nyawa kita itu harganya lebih rendah daripada akidah kita, tauhid kita. Islam, iman Islam yang ada pada diri kita, karunia Allah ini yang termahal. Iman Islam ini bukan harta, bukan kesehatan kita, bukan nyawa kita sendiri, tetapi iman Islam. Nah, begitu para jamaah. Maka sungguh sangat bodoh kalau kita ini hanya untuk kesehatan, supaya sembuh, lalu kita berbuat syirik. Naudzubillah min dzalik. Harusnya kalau diberi oleh Allah ujian sakit itu kan harusnya bersabar, banyak taubat kepada Allah, ya, pasrah kepada Allah, ya, kemudian banyak sodako, begitu, bukan malah menambah dosa, apalagi dosa syirik. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kamu dipenggal lehermu ataupun kamu dibakar. Kemudian yang kedua, wala tatrukunna shalah maktubata muta'ammidan. Janganlah kalian meninggalkan sholat yang maktubah, yang telah diwajibkan oleh Allah 5 waktu. Jangan sampai kau tinggalkan dengan sengaja, kata Rasulullah SAW. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dimmatu. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka terlepaslah jaminan darahnya. Apa maksudnya? Tidak dijaga keamanannya, alias halal darahnya. Ini Rasulullah menyebutkan, orang Islam itu, kata Rasulullah, haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang Islam itu haram darahnya, dijaga keamanannya, tidak boleh dipukul, apalagi sampai diperangi, sampai ditumpahkan darahnya.
Rasulullah mengatakan syibabul mu'min fusukun, siapa yang mencaci maki orang Islam, orang beriman, maka dia itu orang fasik. Makanya sebelumnya kan nggak boleh, larangan untuk menghina orang Islam. Wa qitaluhu kufrun, dan kalau memerangi orang Islam hukumnya kafir. Jadi mahal kehormatan orang Islam itu. Satu nyawa orang Islam melayang itu masih lebih baik hancurnya dunia ini daripada orang Islam mati tanpa ada alasan yang benar. Hari ini nyawa orang Islam murah sekali, ya kan? Harusnya dilindungi kalau dia itu mukmin. Haramudamu wa maluhu, hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh dijarah, dilindungi. Ya. Kemudian wa irduhu, kehormatannya tidak boleh dicemarkan. Itu hukum asalnya. Tapi ketika ada orang ngaku Islam meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun dia puasa Ramadan, dan ini banyak Pak, sholat 5 waktu mau tidak mau, puasa Ramadan melu, sholat Idul Fitri ikut, Idul Adha ikut. Jadi sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Padahal kalau kita tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, nggak apa-apa, nggak dosa, wong itu sholat sunnah. Sholat sunnah, yang wajib ini sholat 5 waktu. Nah, tapi ada orang model seperti itu. Cekno sik diarani Islam, kalau mati cekno didungani 7 hari, 40 hari gitu loh, maksudnya seperti itu. Aku itu ya Islam gitu. Kapan sholatnya? Idul Fitri, Idul Adha. Aku ya Islam, melu poso Ramadan, tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Ini model orang seperti ini. Maka kata Rasulullah, terlepas jaminan darahnya. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah, ini termasuk dosa yang paling besar setelah dosa syirik, menyekutukan Allah. Kenapa? Ya, kenapa ke orang itu tidak berani, ya? Dia zina tidak mau, mabuk-mabukan, minum-minuman keras tidak mau, terus judi juga nggak berani. Tapi ya, dia berani meninggalkan sholat 5 waktu. Alasannya macam-macam, ngerepoti, wae sibuk saya itu bisnis, masa sholat, enak-enak tidur dibangunkan. Apalagi sekarang jam 3.45 sudah adzan subuh, enak-enaknya orang tidur, ya. Nanti duhur sholat lagi, setelah itu balik kerja, baru beberapa waktu dipanggil lagi sholat asar. Nah, menurut orang seperti ini, waduh, ini menghabiskan waktu. Loh, kalau gitu silakan dong ngundurkan diri dari Islam. Mau ndak butuh sama kamu kok. Silakan mau mengundurkan diri dari Islam kalau ndak mau sholat 5 waktu. Kalau tidak mau mengundurkan diri, Allah yang mengundurkan, terlepas jaminan darahnya. Nah, begitu para jamaah. Jadi ada 2 pendapat ulama berdasarkan dalil ini dan dalil yang lain riwayat Muslim. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara jiharon. Perjanjian atau batas antara kita orang Islam, kata Rasulullah, dengan orang kafir itu sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka terang-terangan dia kafir. Nah, menurut pendapat ulama yang pertama, berdasarkan dalil-dalil yang kuat ini, orang itu murtad, keluar dari Islam. Ada ulama yang berpendapat yang kedua, apa itu? Selama dia tidak menghalalkan atau dia tidak merubah hukum, saya ini berdosa tidak sholat 5 waktu ini, saya ngerti dosa, tapi tidak tobat-tobat, tidak sholat-sholat, ya. Saya ini berdosa, tahu sholat 5 waktu itu wajib sebagai konsekuensi sebagai seorang muslim, tahu saya hukumnya wajib, tapi saya malas, saya sibuk. Nah, yang seperti ini menurut pendapat ulama yang kedua,
orang ini tidak bisa dikafirkan. Namun kalau meninggal tetap ya tidak boleh disolati, terutama siapa ini? Sebagai pemimpin, kita sebagai takmir masjid, sebagai ustadz, tokoh agama, tidak boleh menyolati orang model seperti ini, biar keluarganya saja. Untuk apa? Pelajaran bagi orang-orang yang lain yang meninggalkan sholat. Nuh, lihat tuh, kalau kau tidak sholat, tidak disolati kalau mati. Maka rubah itu Pak, apanya, semboyannya itu, yang spanduk-spanduk kadang ditempelkan di depannya masjid. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Ada apa orang tidak sholat disolatkan? Ya kan, sholatlah sebelum Anda disolatkan. Tambahi harusnya, kalau Anda tidak sholat, Anda mati tidak disolatkan. Itu biar komplit itu ya. Ini para jamaah. Jadi yang kedua ini masalah sholat. Maka mari kita perhatian betul, karena hidup kita itu ukurannya ya sholat itu. Sholat juga terlambat, maka ya yang terjadi apa? Rezekinya ya lambat. Itu sunatullah seperti itu. Ya, segala hal bisa terlambat. Sholat males, segala hal bisa males, karena ukurannya sholat. Amal baik atau buruk itu dihitung dari sholatnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Yang ketiga, larangan Rasulullah SAW, janganlah kalian minum khamr atau meminum minuman yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ini tidak hanya berupa minuman, tapi bisa berupa pil, kapsul yang biasa disebut narkoba. Ya, narkoba. Atau yang dipakai anak-anak yang kiri kurang duit itu, sudah kadung kecanduan pakai limfok. Nah, itu bisa fly katanya. Limfok dicampur sekalian lem Korea itu, ceket biar bibirnya tidak bisa buka. Model-model orang itu ya. Kenapa dilarang di dalam Islam minum khamr atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr itu pintu pembuka segala kejahatan, segala perbuatan jahat. Coba mari kita buktikan. Kalau ada orang mabuk ya, pulang ke rumah, masuk kamar karena dia tidak sadar, mau masuk kamar bininya, keliru kamar adiknya. Nah, jadi berzina ya. Sudah kadang ditiduri semalaman, pagi hari sadar, tiba adikku ini mabuk. Karena khamr, pesta miras, laki perempuan, LKMD, laki keri meteng dhisik. Ini banyak terjadi para jamaah. Tidak hanya mahasiswa yang di kos-kosan, tidak hanya ya orang yang punya duit, sampai anak SMA, SMP sudah faham yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Akibat apa? Akibat khamr. Akibat khamr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena mabuk bisa membunuh orang. Lihat beberapa waktu yang lalu di Jakarta ada perempuan mabuk setengah gendeng nyopir mobil ya. Ingat Pak, nabraki orang lagi Car Free Day, tabraki semua orang jalan-jalan. Ada yang langsung is dead, game over. Ada yang bawa ke rumah sakit. Dia sendiri ternyata setelah diselidiki polisi mengkonsumsi narkoba ya. Nyopir tidak pakai maaf ini, hanya CD dan itu saja penutup jerigennya itu. Cuma itu dok, mabuk. Itu loh akibat mabuk, tidak tahu malu bunuh banyak orang. Nah,
Benar kata Rasulullah. Jadi khamr itu pembuka pintu segala kerusakan. Ada orang beralasan, loh, ada urusan apa? Ini kan negara bebas, negara demokrasi, boleh berbuat apa saja. Ya, saya minum khamr, mulut saya sendiri, pakai uang saya sendiri, tidak minta kamu, ya kan? Mabuk ya saya sendiri. Ya, kalau kau minum minuman keras, pakai uangmu sendiri, memang mulutmu sendiri, yang mabuk kamu sendiri. Allah turunkan adab, yang hancur itu bukan hanya kamu, semua orang kena, ya kan? Makanya pintu pembuka kerusakan, ada gempa, ada tsunami, ada banjir, ada tanah longsor, itu diantaranya banyak orang mabuk. Maka negeri kita ini darurat mabuk, maka dibentuk BNN itu. Harusnya selesai masalah, ya kan? Diharapkan begitu kan? Tapi ternyata enggak. Setelah dibentuk badan ini, badan itu, malah banyak. Ada apa ini sebenarnya? Nah, inilah para jamaah. Jadi jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah, khamr itu pintu pembuka segala kejahatan. Dan ini tidak menyerang orang awam saja atau rakyat saja, ya, di kalangan pejabat juga banyak yang seperti ini. Ya, kalau kurang iman, duitnya banyak, buat apa duit kalau nggak buat pesta-pesta? Nah, gitulah para jamaah. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW minum minuman keras. Begitu pula juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, kolas kalau sekarang itu, ya, itu semua adalah perbuatan syaitan, perbuatan najis, ya, sumbernya ajaran setan yang seperti itu. Maka jauhi olehmu, jauhi. Kalau kau orang beriman, jauhi. Wajtanibu la'allakum tuflihun. Allah sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kamu beruntung. Ya, ndak ada orang bisa sukses dengan minum khamr. Ya, ndak ada orang sukses itu dengan berjudi jadi kaya, ndak ada. Yang ada itu hancur ekonominya, berantakan rumah tangganya karena khamr, judi, berhala, ya, dan seterusnya. Inilah para jamaah, ya, 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.